Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri yang kakung, para romo, frater, suster, bruder, dimanapun saudara-saudari berada, hari ini adalah hari Sabtu Imam, hari Sabtu pertama dalam bulan. Itu diperingati atau mengingatkan atau kita diajak untuk mendoakan para imam. Terima kasih untuk para saudara-saudari, ibu dan bapak, teman-teman muda, para frater, suster, teman-teman imam yang sungguh mendoakan, membawakan dan memberi waktu untuk mendoakan para imam di hari Sabtu yang pertama dalam bulan. Terima kasih juga untuk semua hal yang telah diupayakan. Kita berdoa untuk para imam agar dalam karya dan pelayanan senantiasa boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini bertepatan dengan itu, hari ini seluruh gereja memperingati Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Dan bacaan-bacaan hari ini sungguh menguatkan bagi saya secara pribadi dan ingin saya bagikan untuk kita. Kita boleh belajar dari doa Salomo di dalam kitab bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 3 ayat 4 sampai 13 dikatakan bahwa Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban karena di situ bukit pengorbanan yang paling besar, dan di sana dikatakan bahwa di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dan Tuhan bersabda, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Dan ini Salomo menyadari akan kelemahannya. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Apa yang diminta oleh Salomo? Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dan inilah Tuhan berkenan karena doa Salomo. Dan Salomo menyadari akan kelemahan dan keterbatasan. Dan yang sungguh menarik bagi saya adalah Salomo meminta ini. Dan Allah berkenan. Karena engkau telah meminta hal yang demikian ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaan. Sungguh aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan ini apa yang diminta oleh Salomo, dikehendaki oleh Tuhan, sejalan, selaras dengan kehendak Tuhan. Dan namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu. Allah memberikannya, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri yang kakung, romo, frater, bruder, suster, kita boleh belajar, saya boleh belajar dan juga menguatkan saya. Terkadang kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita boleh belajar dari doa Salomo ini. Ia meminta
atau memohon karena ia menyadari kelemahan dan keterbatasan dalam diri. Dan Allah menghendakinya, dan Allah memberikan seturut kehendak Tuhan. Ia meminta agar Tuhan memberikan kepadanya hati yang mampu menimbang atau pengertian, kesadaran, sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat. Dan inilah yang boleh kita mohonkan, rahmat, anugerah Roh Kudus dari Allah sendiri, hingga memampukan kita semua untuk memiliki semangat yang sama, yakni memohon kemurahan dan doa-doa serta apa yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu untuk yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini. Semoga senantiasa diberkati, dikuatkan oleh Tuhan dengan pengertian, dengan kehendaknya sendiri. Lalu juga Tuhan menganugerahkan berkat bagi yang sedang mengalami pemulihan, yang terpapar dampak virus corona, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang isolasi mandiri di rumah, juga mereka yang sedang dalam proses pemulihan berbagai macam penyakit yang lain. Dan kita juga mohon agar kiranya kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.